Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gadget Squad. Di depan saya sekarang udah ada satu unit handphone terbaru dari Poco, yaitu Poco F5. Sebelum lanjut, disclaimer dulu, handphone ini belum resmi meluncur ya. Jadi Poco Indonesia ngirimin unit buat saya cobain langsung. Dan sekarang, sambil nunggu peluncurannya nanti, kita langsung unboxing dan hands-on aja si Poco F5 ini. Let's go! Ngomongin soal tampilan boxnya sendiri, kayak gini ya. Simple dan didominasi sama warna hitam dan kuning yang jadi ciri khas warna Poco sendiri. Di bagian depannya hanya ada tulisan Poco F5 dan tulisan 5G di bagian pojok kiri bawah. Lanjut di bagian belakang ada beberapa info nilai jual utama dari handphone ini yang bisa kita tahu. Prosesornya menarik, pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 prosesor. Layarnya luas 6,67 inch AMOLED 120Hz, kamera utamanya 64 megapiksel dan punya kapasitas baterai di 5000 mAh. Oh ya, by the way, buat warnanya sendiri ini hitam dengan konfigurasi RAM 12GB dan storage-nya 256GB. Oke, begitu kita buka boxnya, kita bakal nemuin langsung kotak kecil yang isinya ada SIM ejector. Terus ada kartu ucapan terima kasih dari Poco yang bentuknya cukup unik ya buat pembatas buku. Nice. Selanjutnya ada manual book dan kartu garansi. As always dapat stiker ala Poco dan yang terakhir ada juga jelly case buat kamu yang gak mau handphonenya cepet kotor. Oke, next ini dia unitnya Poco F5. Kita taruh dulu di samping. Ada head charger dengan ukuran yang sedikit besar karena memang adapternya sendiri 67 watt. Dan juga kabel Type-C. Oke guys, ini dia paket penjualan resmi Poco F5 di Indonesia. Nah, ini dia unitnya, Poco F5. Biar lebih enak dilihat, sebentar, saya buka dulu plastik dan stiker yang nempel di bodi handphonenya. Yap, ini dia warna hitamnya si Poco F5. Buat yang nggak suka warna-warna yang mencolok, ini pilihan yang tepat ya. Di bagian belakangnya sendiri, saya suka banget dibuat clean, minimalis dengan logo Poco dan tulisan 5G di bagian pojok kiri bawah. Nah, kalau kalian perhatiin, desain cover belakangnya ini punya sentuhan ala-ala karbon gitu yang bikin kelihatan premium. Ya, walaupun covernya ini tetap punya finishing glossy yang bakal nempelin noda sidik jari. Tapi setidaknya, Poco udah ngasih solusi tinggal pakein case yang ada di paket penjualannya. Terlepas dari hal tersebut, saya juga suka sama build quality-nya yang memang berasa solid. Kalau kita lihat dari desain kamera belakangnya sendiri, beda banget sama generasi sebelumnya. Yang punya ukuran lensa kamera yang lebih minimalis, sekarang hadir dengan desain modul kamera yang minimalis dan ukuran lensa yang lebih besar. Yang terdiri dari 3 kamera utama, 64 megapiksel, ultrawide kamera 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Jujur, kesan pertama megang handphone ini cukup nyaman saya genggam di ukurannya yang terbilang besar di 6,67 inci. Walaupun sebelumnya saya terbiasa pakai handphone yang punya dimensi lebih kecil. Tapi menurut saya, Poco F5 punya bentuk yang ramping dan cukup ringan buat ukuran handphone berlayar besar. Oke, lanjut di bagian samping kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap fungsi sebagai fingerprint sensor. Lanjut di bagian atas ada ear blaster, mic, grill speaker, dan juga jack audio 3,5 mm. Di bagian samping kirinya kosong dan di bagian bawah ada grill speaker lagi, port USB Type-C, mic, dan slot SIM tray dengan konfigurasi dual nano SIM. Jadi nggak ada ekspansi tambahan storage karena memang kapasitasnya sendiri udah cukup besar di 256GB. Dan sekarang kita coba nyalain dan setting-setting sedikit dulu si Poco F5 ini. Nah, ini dia tampilan user interface dari Poco F5 dengan operasi sistem MIUI versi 14 terbaru berbasis Android 13. Untuk penggunaan awal, storage yang terpakai itu sekitar 29GB dari kapasitas bawaannya di 256GB. Kalau kalian perhatiin, bezel di sekeliling layarnya juga udah cukup tipis ya, yang menurut saya ini udah ngasih feel yang cukup baik. Apalagi layarnya juga udah didukung sama panel AMOLED Full HD Plus yang ngedukung HDR10 Plus dengan refresh rate 120Hz yang tentunya bakal ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar layar aplikasi ataupun pas lagi ngegame. Dan buat keamanan layarnya sendiri dilapisi sama Corning Gorilla Glass generasi kelima. Ya, meskipun bukan yang terbaru tapi setidaknya udah bisa ngelindungin layar dari goresan ataupun benturan.
Buat ngedukung performanya, Poco F5 pakai prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2 pertama di Indonesia dengan RAM 12GB dan storage-nya 256GB. Dan menurut saya, perpaduan dari chipset kencang terbaru ini dengan konfigurasi RAM dan storage yang ditawarkan bakal ngebuat performanya jadi semakin maksimal. Oke, lanjut saya mau bahas sedikit soal fitur kameranya. Ada di kelas menengah atas, selain bawa 3 kamera di bagian belakang tadi, di bagian depan Poco F5 hadir dengan kamera depan dengan resolusi 16MP dengan model punch hole. Selebihnya masih sama, buat ngasilin foto dengan resolusi tinggi ada mode 64MP, night mode, dan salah satu fitur favorit saya yaitu long exposure. Buat ngasilin foto like painting atau like trail jauh lebih mudah dengan satu sentuhan aja. Buat yang senang bikin video vlog pakai handphone, bisa banget maksimalin resolusi video kamera depannya pakai opsi 1080p 60fps. Sedangkan kamera utamanya bisa ngerekam sampai dengan 4K 30fps. Walaupun sama-sama didukung dengan charger 67W turbo charging kayak generasi pendahulunya, peningkatan lainnya juga ada di kapasitas baterainya yang sekarang di Poco F5 hadir dengan kapasitas baterai lebih besar di 5000 mAh. Harusnya sih dengan kombinasi ini buat penggunaan sehari-hari ataupun buat dipakai main game berat dan penggunaan multitasking itu udah aman ya. Lengkapnya kita akan bahas di reviewnya nanti. So guys, menurut saya Poco F5 ini menawarkan spesifikasi mumpuni dan fitur kamera yang menarik di kelasnya. Dari video icip-icip ini, semoga bisa jadi gambaran buat kalian yang memang lagi cari rekomendasi handphone baru di kelas menengah ke atas. Dan buat reviewnya, stay tune di channel ini. Sekian buat video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Saya pamit undur diri, thanks for watching this video, see ya!